Ada fenomena yang menarik terjadi di negeri ini, yaitu mengularnya antrian pengajuan perceraian di persidangan-persidangan. Antrian yang biasa kita lihat ada di pembelian tiket atau di restoran viral, sekarang tampak juga di pengadilan-pengadilan yang mengadakan perceraian. Menurut data yang ada juga, memang menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Indonesia cenderung terus meningkat. Selain karena masalah ekonomi, ada sebagian mereka beralasan bahwa kurangnya komunikasi juga menyebabkan perceraian mereka. Di video kali ini, aku bukan mau membahas masalah ekonomi ya, melainkan masalah komunikasi. Mengapa mereka gagal mewujudkan komunikasi yang baik dalam keluarga? Setidaknya ada 4 why atau 4 alasan kenapa kamu harus mewujudkan komunikasi yang baik dalam keluarga. Ikutin sampai selesai ya, jangan sampai ada penyesalan pada akhirnya nanti. Sebelum ke alasan pertama, perlu aku ingatkan bahwa dialog yang baik berbeda dengan debat. Dalam dialog, ada interaksi jiwa, bukan hanya interaksi kata. Dan juga, untuk berdialog, kamu tidak perlu menunggu ada masalah dulu, ada konflik dulu. Bangun topik-topik menarik untuk dibicarakan bersama. Di akhir nanti, aku juga akan kasih tahu fakta sebuah penelitian kenapa istri atau perempuan itu kalau lagi damai-damainya nih suka cari masalah saja. Yang bikin konflik itu seringkali muncul antara anggota dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita ke alasan yang pertama. Kenapa kamu harus berdialog adalah agar mudah saling memahami. Interaksi antar anggota keluarga yang semakin intens secara emosional akan membuat setiap orang di antara mereka mudah terpengaruh. Ketika seorang istri bisa bicara dengan bebas dan terus terang, atau anak kepada orang tuanya tentang yang tidak diketahui atau aspirasinya atau pendapatnya ataupun masalahnya, maka disitulah pemahaman dan perubahan menjadi mudah diberikan, seperti garam yang terlarut dalam air. Mereka menjadi sifat yang baru, garam menjadi hilang di antara air. Tapi tidak hanya garam yang terpengaruh, begitu juga air yang segar dan tawar tadi, yang kini telah berubah menjadi air yang asin. Seorang suami mendapatkan pemahaman yang baik tentang banyak hal baru. Sang istri pun demikian, mendapatkan hal baru dari dialog dengan suaminya. Begitu juga yang didapatkan anak-anak dari berinteraksi dengan ayah dan bundanya. Beberapa orang berkata, "Saya sudah dialog, tapi nggak mudah juga untuk saling faham." Oke, kalau begitu yang pertama sabar ya. Dan terus berinovasi dalam mengadakan dialog-dialog dalam keluarga. Dan juga berhati-hati, karena dialog dan debat itu beda tipis nih. Dialog menawarkan interaksi yang indah, sedang debat isinya adalah desakan terhadap pandangan orang lain dan kecenderungan seseorang untuk menguasai pihak lain, termasuk pendapatnya. Yang seperti ini akan mengganggu hubungan dan mempersempit kesempatan untuk memengaruhi satu sama lain secara positif. Gimana? Luar biasa nikmat kan kalau kita mau berdialog dengan baik bersama setiap anggota keluarga? Namun sayangnya sebagian orang tidak membuka diri, memakai metode atau pendekatan yang mungkin ada di keluarganya dahulu, yang kering dan gersang dari dialog yang mengasyikkan. Padahal tidak ada jaminan kebaikan atas pendekatan itu, dan juga belum tentu pendekatan itu relevan akan perubahan zaman yang terus berubah hingga kini. Alasan kedua, dialog akan membangun kesetaraan. Dalam keluarga memang terdiri dari peran-peran yang berbeda.
Ada kepala keluarga dan anggota, ada suami, istri, anak-anak, juga terdiri dari jenis-jenis yang berbeda. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ketika dalam perbedaan itu terbangun kesetaraan, maka tiap individu akan mengerti dan bertanggung jawab atas apa yang dia katakan. Dia membela pendapatnya dan mencoba menimbang apa yang dia dengar dari orang lain dan melihat apakah pendapat orang lain tersebut dapat diterima. Dia juga bisa menentang sebuah pendapat dan menunjukkan kesalahan darinya. Apalagi kalau sama anak. Ibarat induk singa saat bermain-main dengan anak-anaknya dan mencoba melatih mereka dalam berburu. Bayangkan ketika suami bertanya pada istrinya tentang rencana keuangan keluarga atau perencanaan pendidikan anak-anak. Atau bayangkan juga ketika seorang ayah bertanya pada anak laki-lakinya, "Apa pendapatmu tentang rencana renovasi rumah kita tahun ini?" Atau seorang ibu bertanya pada anak perempuannya tentang rencana mereka untuk mengisi kegiatan di liburan sekolah nanti. Apa yang akan terjadi dalam situasi seperti ini? Setiap orang pasti merasa percaya diri dan terhormat karena mereka diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Inilah yang mendorong mereka untuk menghormati orang lain. Allah telah menciptakan pada jiwa manusia, siapapun dia, sifat semacam kebangsawanan tingkat tinggi yang membuat mereka ingin membayar kembali kehormatan dengan kehormatan, pengampunan dengan pengampunan, dan kesabaran dengan kesabaran. Budaya berdialog dapat membantu khususnya anggota keluarga mengatasi ketakutan bawaan untuk membuka diskusi tentang kejadian yang tidak menyenangkan. Dan bila budaya ini tidak ada, kesalahan dan masalah akan menumpuk tanpa jalan keluar. Dan ketika Allah tampakkan masalah-masalah itu semua akan meledak dan berhambur. Dan saat itu terjadi, kita atau siapapun di antara anggota keluarga tidak akan sanggup lagi untuk menanganinya. Sebagian orang tidak mengobrol, tidak berdiskusi, tidak mengadakan dialog dalam keluarga, biasanya karena kesibukan. Berangkat pagi, pulang malam, yang biasanya terjadi kepada seorang ayah. Sehingga dialog terjadi dengan kuantitas yang sangat minim karena dalil mencari nafkah. Atau sebagian lain meninggalkan dialog karena menganggapnya tidak memberikan keuntungan. Ya karena sesungguhnya manusia adalah makhluk ekonomis. Berbeda dengan obrolan atau dialog di kantor yang mungkin dapat memberikannya penghargaan atau keuntungan. Ironinya di antara mereka berslogan, "Keluarga adalah segalanya." Sebagian lagi memang menutup ruang dialog karena tidak ingin ada kesetaraan, khususnya kepala keluarga. Mereka merasa bertanggung jawab atas anggota keluarga. Lalu tanggung jawab itu seolah memberikan mereka wewenang dan derajat yang tinggi, sehingga mempertahankan rasa takut dan tegang atas kehadirannya. Sangat disayangkan sebenarnya, kehilangan manfaat besar karena sesuatu yang lebih bersifat egosentris. Alasan yang ketiga kenapa kita harus berdialog adalah karena dialog akan memberikan kebijaksanaan. Dari mana kebijaksanaan ini? Dari pengetahuan. Pengetahuan apa? Yang pertama, pengetahuan akan aspirasi dan masalah mereka. Seorang suami bisa tidak jadi marah atas kesalahan istrinya karena memahami alur ceritanya secara lengkap. Orang tua dapat mengetahui masalah anak dalam salah satu pelajaran di sekolahnya dan membantu menyelesaikannya karena dialog yang diadakan dengan anak-anak. Jika dialog dengan keluarga dan obrolan jujur telah menjadi budaya yang baik dan rutin terjadi di tengah-tengah keluarga, siapapun tidak perlu merasakan tekanan berlebih karena keluarga tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dan cepat.
Yang kedua, pengetahuan atas citra yang mereka masing-masing bentuk tentang diri mereka sendiri, rumah, dan setiap anggota keluarga yang lain. Ini sangat penting karena setiap orang bisa membentuk kesan tentang sesuatu yang mungkin salah. Seorang istri menganggap suaminya pelit karena tidak mengeluarkan banyak uang untuk membeli keperluan kewanitaannya. Sebagaimana teman-teman perempuannya dapat menghabiskan banyak uang untuk keperluan itu, contohnya. Atau seorang suami menganggap istrinya pemalas karena setiap pulang bekerja mendapati sang istri sedang tiduran dan beristirahat. Anggapan seperti ini, terlepas apakah benar atau salah, akan melemahkan interaksi antar anggota keluarga dan membuat pengaruh seseorang terhadap yang lain menjadi sangat minim. Dengan dialog rutin antar anggota keluarga akan memungkinkan suami mengetahui kesan dirinya di benak sang istri. Begitu juga sebaliknya. Juga orang tua akan mengetahui citra mereka di benak anak-anak mereka. Jika kesannya positif dan itu memang benar adanya, maka alhamdulillah. Jika kesan yang didapat ternyata negatif dan memang benar itu adanya, maka itu bisa menjadi momen untuk perubahan atas tingkah laku dan sikap, hingga tercipta kesan baru yang positif. Jika kesan negatif itu salah, maka dialog itu bisa menjadi momen untuk membuat yang lain dapat melihat kenyataan sebenarnya dan memperbaiki kesan di benak mereka. Buat yang jarang dialog, coba deh. Kamu mungkin akan terkejut mengetahui citra diri di benak pasangan atau anak-anak. Alasan yang keempat kenapa harus berdialog adalah agar setiap anggota keluarga tidak memenuhi atau mencari kebutuhannya keluar rumah. Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan dari materi hingga emosional. Dan di antara kebutuhan-kebutuhan itu banyak yang dapat terpenuhi melalui dialog. Apalagi sekarang ini, serbuan budaya yang sangat deras dan tidak terhindarkan, bahkan bagi seseorang yang sedang berdiam diri di rumah. Yang mungkin zaman dahulu tantangannya tidak sesengit ini. Setiap orang bisa mendapatkan informasi apa saja dan mencurahkan kegundahan dan kekhawatirannya kemana saja. Kita mungkin sempat membaca atau mendengar berita-berita perselingkuhan yang terjadi karena curhatnya istri di media sosial, atau anak-anak yang akhirnya terjerumus pada obat-obatan yang terlarang karena pergaulan yang sangat terbuka luas dari gadget yang ada di genggamannya. Paradoks memang, teknologi yang ada saat ini membuat komunikasi seseorang semakin luas keluar rumah, tapi memutusnya dengan orang-orang yang ada di dalam rumah. Terakhir, kenapa sih perempuan atau istri itu sering kali menciptakan masalah ketika suasana lagi damai-damainya? Misalnya tahu-tahu ngambek, tahu-tahu marah, dan lain sebagainya. Nah, banyak penelitian yang akhirnya menunjukkan bahwa perempuan itu membenci stagnasi dalam kehidupan pernikahan dan ingin melihatnya menggelegak dengan segala sesuatu yang memungkinkan itu, seperti aktivitas, hubungan, menerima dan memberi, dan juga berdialog. Jika seorang perempuan merasa bahwa hubungannya memiliki standar yang lebih rendah daripada yang dia inginkan, dia akan cenderung untuk menciptakan masalah, hanya untuk menyuntikkan keaktifan ke dalam hubungan. Sejauh yang menyangkut perempuan, berdialog dengannya sama seperti sentuhan kasih sayang yang pernah dia harapkan dari suaminya. Baginya, yang penting adalah mereka bisa berbicara, menghabiskan waktu bersama, saling mengeluh satu sama lain, dan saling mencari nasihat mengenai masalah yang mengkhawatirkan. Jangan sampai kita abai dengan dialog di dalam rumah ini, hingga nanti yang datang adalah kabar-kabar negatif berupa kejahatan yang dilakukan
salah seorang di antara anggota keluarga kita. Alhamdulillah, semoga bermanfaat.